Yang saya Salam. hormati Bapak Ahmad Masudi dalam hal ini selaku Ketua BPN. Yang saya hormati narasumber Pak Agus ya. Yang saya hormati teman-teman semua sejawat dan CS Pol, gitu. Termasuk Pak Hari ini termasuk CS Pol. Jadi nggak usah saya sebutkan satu persatu, nanti terlalu lama Pak. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua bahwa hari ini kita akan menegakkan sosialisasi pengisian data sister, bahwa memang nanti semuanya berbasisnya dokumen-dokumen itu masuknya ke sister, termasuk LKD BKD. Untuk itu harapan kami nanti dengan sosialisasi ini teman-teman paham apa yang seharusnya dilakukan dengan sister. Mudah-mudahan nanti menjadi lebih mudah dalam melaksanakan tridharma kita dengan adanya sister ini. Untuk itu selanjutnya kami persilahkan ke narasumber untuk menjelaskan seperti apa seharusnya kita dalam pengisian sister itu. Mungkin sebelumnya oleh narasumber bisa Pak Maksudi monggo memberikan dua patah kata dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Dekan, Pak Sadio. Yang terhormat Bapak Dekan, Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini di acara sosialisasi pengisian data sister. Bagaimana yang diharapkan di dalam sister menu layanan BKD itu sudah tercantum bahwa laporan kinerja dosen semester gasal 2021-2022 ini diharapkan semua dosen di Jawa Timur oleh LL Dikti 7 itu menggunakan sister. Bahkan di dalam sister menu layanan BKD itu sudah tercantum periode penarikan kinerja itu mulai tanggal 1 September 2021 ini sudah jalan sampai 20 Februari 2022. Penarikan ini tentunya diharapkan Bapak Ibu sudah mulai mengisi baik bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, bahkan ada yang sudah ditarik ya, ditarik dari PD Diktinya, ditarik dari Google Scholar atau Sister Sinta gitu ya. Data-data itu sudah mulai tampak di sister kita masing-masing. Kemudian ada periode pengisian nanti tanggal 1 September sampai 28 Februari ini. Kemudian periode penilaian 1 Maret sampai 14 Maret. Karena dasar biasanya yang dipakai sebagai pembayaran untuk semester yang akan datang itu mulai Maret ya, adalah kinerja gasal 2021-2022 ini. Untuk pembayaran semester ini, gasal 2021-2022 itu dasarnya adalah kinerja semester lalu. Kinerja semester genap ya, 2020-2021. Ini sudah disetujui semua kemarin oleh LL Dikti dan kita sudah menerima kemarin di tanggal 25 ya. Itu merupakan hasil kinerja kita di semester yang lalu. Dan walaupun memang setiap semester ini ada saja kendala, kadang-kadang ada juga sih yang belum menerima di tanggal 25 kemarin. Ini masih akan diproses nanti ke LL Dikti apa kendalanya. Kadang-kadang itu kesalahan input data nomor rekening di LL Dikti. Kadang-kadang kesalahannya seperti itu sehingga diminta untuk minta referensi bank kepada dosen yang bersangkutan. Dan program ini, sosialisasi ini memang diharapkan
dilakukan oleh setiap fakultas, di mana setiap dosen ini diharapkan sudah bisa mengoperasikan sistemnya, walaupun mungkin kalau di teknik tidak begitu menjadi masalah ya, karena sudah pintar-pintar semua IT-nya, tapi untuk dosen-dosen yang lain seperti yang di Fakultas Ekonomi ini mungkin ada beberapa dosen yang sepuh-sepuh itu memang perlu pendampingan betul. Oleh karenanya setiap fakultas harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan, dan ini merupakan respon pertama saya memberikan apresiasi untuk Fakultas Teknik untuk melakukan sosialisasi pengisian data sister ini yang paling awal ya. Yang lainnya sudah sebenarnya, tapi untuk pelatihan-pelatihan internal saja seperti Fakultas Hukum, kemudian di Teknik dulu juga sudah pernah ya. Tapi ini secara terus-menerus akan dilakukan. Kalaupun nanti ada yang masih kesulitan, monggo bisa minta bantuan sesama teman yang bisa melaksanakan atau ke GPM-nya kalau di fakultas ya. Baru kalau memang masih mentok belum bisa, silahkan ke BPM, ataupun kalaupun masih belum bisa ya tentunya nanti kami hubungkan dengan teman-teman yang ada di LLDT 7 ya. Karena memang kalau di grup LLDT 7 ini masih banyak kasus-kasus yang terjadi yang belum bisa dipecahkan ya. Ada beberapa kasus yang terjadi kalau saya melihat di grup itu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen-dosen maupun admin PT di fakultas atau universitas yang lain. Dan ini memang karena masih baru, tentu masih perlu penyesuaian-penyesuaian, baik oleh perguruan tinggi itu sendiri ataupun oleh Dikti, admin sister pusat. Ya, saya kira masih perlu penyesuaian-penyesuaian. Terbukti di bulan September saja itu masih ada trouble-trouble kemarin yang masih terus diupdate, ada perbaikan-perbaikan oleh sister atau tim sister pusat. Saya kira demikian. Selamat mengikuti sosialisasi pengisian data sister ini. Nanti yang narasumbernya di sini ada Pak Aher dan Bu Yusrida yang bisa memberikan sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan, Bapak Pembantu Dekan, dan pejabat struktural yang ada di Fakultas Teknik beserta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masudi selaku Ketua BPM yang telah menjelaskan tentang pentingnya pengisian data sister. Kemudian selanjutnya saya mohon sebelumnya para narasumber yang akan menyampaikan ini Pak Pangat, monggo Pak Pangat diparingi trik, karena Pak Pangat ini biasanya tuh ngerti yang simple-simple gitu ya. Orang lain itu berpikirnya ruwet gitu, kalau Pak Pangat itu punya simple gitu. Oh, ternyata cuma begitu aja. Mau Pak Pangat, mohon di prinsipnya mengisi sister itu seperti apa? Itu mungkin Pak Pangat ini punya trik-trik yang simple. Monggo Pak Pangat. Simple sing bener rek, aja simple salah. Ya. Simple sing bener, aja simple sing salah. Monggo Pak Pangat. Loh, apa Pak Dekan? Ya, mohon arahannya, karena jenengan kan yang menguasai IT sebenarnya, untuk supaya nanti tidak terlalu, kan orang tuh berbayangan terlalu sulit gitu, padahal kadang-kadang Pak Pangat kalau menjelaskan tuh tentang enggak, walah ternyata begitu saja lah. Mohon mungkin punya trik dasarnya itu yang penting sebelum nanti narasumber. Oke. Saya kira Pak Agus juga sudah expert. Ya, saya akan nambahkan aja seperti yang diminta Pak Dekan. Singkat saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari pengalaman saya Bapak Ibu, kita fungsikan sister itu seperti sebuah drive. Jadi media penyimpanan berarti. Jadi kalau saya itu langsung dari kategori-kategori sister yang ada itu, ketika saya katakanlah dapat surat tugas dari Pak Dekan, itu saya tidak nunda lagi, langsung saya
upload katakanlah penunjang, ya saya upload penunjang aja, karena menguploadnya itu pakai HP sudah cukup, tidak perlu ribet. Jadi apapun aktivitas, surat tugas belajar, apa surat apa kegiatan-kegiatan, workshop, ngajar dan lain sebagainya, penelitian, pengabdian, itu biasanya langsung saya upload dan tidak saya tunda. Nah, sehingga file-file saya itu sudah tersusun rapi dan ada isinya. Sehingga kalau terkait dengan BKD ini, tinggal saya ngeklaim aja, ditarik, lalu diklaim, tinggal nanti validasi dari pihak asesornya. Kalau sudah sesuai ya pasti ada notifikasi sesuai. Sehingga kita tidak, sebenarnya di sister itu kesulitan kita ya karena tidak pernah upload dari sisi dokumen, kesulitan kita itu. Kalau dokumen kita itu bisa kita tangani secara baik, no problem Pak Dekan, karena aplikasi sister itu sangat sederhana saya kira ya. Tinggal lihat di menu sebelah kirinya itu kan sudah ada kategorinya masing-masing, tinggal masukkan aja. Itu sih Pak Dekan kiatnya kalau saya itu. Nah, nanti mungkin detail teknisnya nanti Pak Agusnya juga saya kira mantu. Sehingga kuncinya di manajemen file Bapak Ibu. Jangan sekali-kali menunda apapun bentuk aktivitas kegiatan kita itu karena folder penyimpan kita di sana. Saya butuh Sherdo, saya butuh ini, saya ambil lagi dari sister. Nah, itu Pak Dekan. Saya kira itu Pak Dekan, makasih waktunya. Terima kasih, luar biasa Pak Pangat. Jadi betul kan, sederhana sekali, bisa pakai HP, gitu. Jadi bisa dilaksanakan di mana saja. Ini yang kadang-kadang teman-teman atau kita ini belum membiasakan seperti itu. Terima kasih Pak Pangat, luar biasa. Oke. Untuk selanjutnya kami persilahkan si para narasumber untuk menyampaikan monggo sosialisasinya. Terima kasih. Mau Pak Herbu atau mau yang Ibu dulu monggo. Ya, terima kasih Pak Dekan atas waktu dan kesempatan. Ya, baik Bapak Ibu, saya sebetulnya agak sungkan karena saya yakin Bapak Ibu itu sudah mempunyai kemampuan dalam mengisikan data ke dalam sister sesuai dengan PO BKD. Tapi baiklah, kita akan bersama-sama merefresh pengetahuan kita dan saling berbagi informasi. Barangkali nanti apabila Bapak Ibu mempunyai pengalaman yang berbeda dalam mengisikan data ke dalam sister sesuai PO BKD 2021. Nah, saya refresh sedikit tentang regulasinya ya Bapak Ibu, karena kita melaksanakan aktivitas juga sesuai dengan regulasi. Jadi berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 12 tahun 2021, di sana ada kebijakan tentang MBKM yang di dalam sister versi terakhir itu sudah diakomodasi ke dalam menu sisternya, sehingga nanti apabila Bapak Ibu melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka itu dapat diunggah ke dalam sister. Kemudian terkait dengan pengajuan angka kredit untuk jabatan fungsional. Nah, tentunya PAK yang terakhir yaitu PAK 2019 juga sudah disesuaikan ke dalam sister dan diselaraskan dengan BKD-nya. Artinya rubrik yang ada di BKD itu akan diakui juga ke dalam PAK, tetapi hanya berbeda di beberapa angka kredit saja Bapak Ibu. Jadi kalau di pengabdian dengan di PAK itu nanti pengakuan angka kreditnya aja yang berbeda sedikit. Kemudian kinerja berorientasi outcome, minimal output, dan bukan proses. Nah ini menarik Bapak Ibu, pada saat saya mengikuti sosialisasi kemarin mewakili kampus kita ini, Ketua LL Dikti 7, Profesor Suprapto itu mengatakan bahwa dosen tidak perlu lagi terlalu banyak aktivitas tridharma agar dapat menghasilkan outcome yang maksimal. Sebagai contoh, Bapak Ibu, apabila kita melaksanakan kegiatan pengabdian,
sebetulnya satu kegiatan saja sudah cukup, tetapi perlu ditambahkan luaran yang sekiranya kreditnya itu bernilai tinggi, sehingga langsung dapat memenuhi persyaratan PO BKD 2021-nya. Begitu juga dalam unsur pengajaran. Beliau mengatakan sudah bukan zamannya dosen itu rebutan banyak SKS untuk mengajar. Karena harus mengejar outcome-nya tadi, misalnya mengembangkan RPS, kemudian menghasilkan buku ajar, mencari kredit yang bernilai tinggi untuk memenuhi kebutuhan BKD-nya. Itu yang diharapkan oleh Kemendikbud ya, Bapak Ibu. Tidak lagi berorientasi pada proses, tapi output-nya banyak, tetapi mengejar outcome. Prosesnya sedikit, tapi outcome-nya yang lebih banyak. Nah, berikutnya adalah beban kerja dosen masih sama, minimum 37,5 jam per minggu, serta nisbah dosen dan mahasiswa yang masih tidak berubah. Untuk ilmu-ilmu sosial 1:45 dan ilmu eksak 1:30. Nah, kemudian mulai di periode ini kita semua mempunyai kewajiban khusus untuk berbagai jenjang, mulai dari asisten ahli sampai dengan profesor mempunyai kewajiban khusus, tetapi sedikit berbeda ya, kewajiban khusus antara asisten ahli dan lektor kepala dan profesor. Yang terakhir adalah menganut prinsip penghargaan dan sanksi, reward and punishment. Penghargaan bagi dosen yang berkinerja lebih dan sanksi bagi dosen yang berkinerja kurang, sesuai dengan kebijakan internal masing-masing perguruan tinggi dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini adalah perubahan antara PO BKD 2010 dengan PO BKD 2021. Pada BKD 2010 kita tidak terstandar karena pelaksanaannya bervariasi untuk setiap perguruan tinggi dan setiap dosen. Sedangkan pada PO BKD 2021 pelaksanaannya telah distandarisasi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 ayat 5. Kemudian pada PO BKD 2010 capaian luaran kegiatan dosen berbasis proses, sedangkan pada PO BKD 2021 luaran kegiatan berbasis outcome dengan output yang minimal. Berikutnya, rincian kegiatan dosen tidak terstandar untuk BKD 2010, sedangkan BKD 2021 kegiatan dosen mengacu pada Tridharma PT dan arah kebijakan MBKM. Pada BKD 2010 masih menekankan kegiatan dalam kampus dan belum mengapresiasi layanan dosen kepada mahasiswa, sedangkan di 2021 memberikan apresiasi layanan dosen kepada mahasiswa. Kemudian Kemendikbud juga mendefinisikan ulang SKS dari jam belajar menjadi jam kegiatan. Pada PO BKD 2010, kinerja dosen dibatasi 16 SKS per semester. Pada PO BKD 2021, kinerja dosen tidak dibatasi hanya 16 SKS karena adanya penghargaan kinerja lebih. Kewajiban khusus pada 2010 diberlakukan hanya untuk jabatan fungsional profesor. Sedangkan 2021 kewajiban fungsional berlaku untuk semua jenjang. Pada BKD 2010, capaian kinerja BKD tidak berkontribusi pada capaian IKUPT. Nah, sedangkan diharapkan pada PO BKD 2021 ini, capaian kinerja BKD-nya dapat berkontribusi langsung pada capaian IKUPT. Di BKD 2010, pelaksanaan luring portofolio secara manual, sedangkan di 2021, pelaksanaan daring menggunakan sistem terintegrasi sumber daya dan PDDikti. Portofolio BKD di 2010 merupakan dokumen penunjang pengembangan karir dosen, sedangkan di 2021
dokumen tersebut dilakukan secara kumulatif digunakan untuk pengembangan karir dosen. Di 2010, data BKD tidak mempunyai makna, sedangkan di 2021 dapat digunakan untuk layanan karir dosen yang lain. Di 2010 menjadi beban administrasi dosen, di 2021 mereduksi beban administrasi dosen. Kemudian di 2010, perguruan tinggi melaporkan atau tidak melaporkan penilaian BKD kepada Ditjen Dikti Kemendikbud, sedangkan di 2021, perguruan tinggi wajib melaporkan penilaian BKD kepada Ditjen Dikti Kemendikbud pada bulan November setiap tahunnya. Kemudian pada 2010, tidak terdapat penghargaan dan sanksi terhadap dosen. Pada PO BKD 2021, perguruan tinggi seharusnya itu memberikan penghargaan kepada dosen dengan beban lebih dan memberi sanksi kepada dosen yang tidak dapat memenuhi. Di 2010, asesor BKD mendapat nira jika mengikuti persamaan persepsi. Di 2021, asesor BKD adalah dosen yang lulus tes seleksi calon asesor BKD, memiliki sertifikat asesor dan ditetapkan oleh pimpinan PT. Nah, ini adalah penyelarasan antara rubrik BKD 2021 dengan aturan PAK 2019. Pada bidang A, pendidikan formal dan sertifikat diklat, itu selaras dengan bidang A bagian pendidikan untuk PAK 2019. Pada BKD 2021, pelaksanaan pendidikan sama dengan PAK 2019, pelaksanaan pendidikan. Kemudian bidang C, pelaksanaan penelitian sama dengan PO-PAK 2019, bidang penelitian. Dan bidang D, pengabdian kepada masyarakat, juga sama dengan PAK 2019, pengabdian kepada masyarakat. Untuk bidang E, pelaksanaan penunjang tugas dosen sama dengan PAK 2019 unsur penunjang. Nah, kemudian sebagai penegasan bahwa di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, BKD adalah Tridharma Perguruan Tinggi setelah 12 sampai 16 SKS, tetapi di 2021 ini diperkenankan untuk lebih. Nah, ini adalah kontribusi beban kerja dosen terhadap indikator setiap dosen, indikator kinerja perguruan tinggi, dan indikator kinerja kementerian. Jadi keempat unsur tadi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang, akan menjadi tambahan kinerja indikator untuk setiap instansi atau dari PT dan kementerian, ditambah dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah tujuan dari PO BKD. Yang pertama adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kepada satuan pendidikan tinggi, kemudian menjamin mutu penyelenggaraan. Yang ketiga adalah akuntabilitas tugas dan kewajiban dosen. Yang keempat adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Yang kelima adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dalam membina karir dosen. Yang keenam adalah pertimbangan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sisternya sekarang. Saya mohon izin sebentar untuk login ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
apabila Bapak Ibu mengakses Sister akhir-akhir ini sudah terdapat perubahan tampilan ya Bapak Ibu, terutama yang di atas sendiri, kita bisa melacak perubahan data yang kita ajukan kepada LLDT. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki profil, itu juga seperti biasa ya, bisa diklik profil. Nah, di sini di bagian pojok kanan atas ini bisa melakukan perubahan data. Nah, kemudian misalnya di bidang keilmuan. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang masih berpikir bahwa bidang keilmuan itu satu. Tetapi untuk yang sister yang sekarang itu dimungkinkan lebih dari satu karena adanya subspesialisasi dalam suatu bidang ilmu. Nah, contohnya di sini untuk bidang keilmuan saya pribadi, saya isikan sampai dengan 8 bidang. Walaupun semuanya sama-sama sistem informasi, tetapi terdapat 8 cabang yang saya tambahkan ke dalam sister. Nah, ini manfaatnya adalah apabila kita melakukan penelitian ataupun pengembangan diri, kompetensi, nah itu kita bisa lebih dari satu cabang subspesialisnya. Contohnya di sini ada bisa manajemen sistem informasi, bisa di perancangan sistem informasi, ataupun di pengembangan perangkat lunak, dan sebagainya. Ini nanti akan membantu ketika kita memetakan pemilihan bidang ilmu untuk kegiatan BCD ya Bapak Ibu. Karena di sana kan biasanya kita diminta mengisikan bidang ilmu ketika Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengisikan sisternya. Nah itu dengan kita memasukkan data lebih dari satu bidang keilmuan itu menjadi lebih bervariatif. Sedangkan menu yang lain, in passing ini sama ya Bapak Ibu, kita tinggal upload saja ke dokumen in passing kita, kemudian juga jabatan fungsional, kepangkatan, ataupun penempatan. Nah, sedangkan di bagian kualifikasi, silakan dicek kembali Bapak Ibu apakah sudah benar datanya. Apabila belum, dapat dilakukan ajuan perubahan data. Mati. Oh ya listriknya mati. Ya wes berarti. Pas. Ting-ting arek-arek. Tapi arek-arek ini kan nang di acara nang kita. Akhir mute. Bisa mute. Oh. Rame ya. Akhir suaranya ke mute, Pak. Oh. Ya maaf, saya baru menyadari. Terima kasih Bu Intan. Ya Bapak Ibu, terkait dengan
data pengajaran atau perkuliahan yang kita ampu di semester pengajaran, ini diambil dari feeder dikti. Nah, kalau kita klik detail data di sini, ketekan. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu adalah untuk yang pendidikan. Sedangkan yang bimbingan mahasiswa ini memang sekarang ini masih merah-merah. Ini karena kemarin ketika kami coba mencari penyebab kenapa ini merah, itu kemungkinan banyaknya keterangan yang tidak terisi. Padahal ini kan tugas pembimbingan dan tidak bisa diinput. Nah, ini juga ada hubungannya dengan feeder. Nah, ini BER juga masih akan berkoordinasi terkait dengan feeder, apakah memang bisa diupload surat tugas membimbing mahasiswa ataupun dokumen kelengkapan lainnya. Makanya di sini statusnya masih merah dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena memang masih akan dicoba dicarikan solusinya oleh BPM dan BER ya. Ya, yang itu. Apa itu saya? Oh ya. Jadi kan tetap di feeder ya kasusnya. Iya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pengujian mahasiswa, ini juga berhubungan dengan feeder ya, seperti yang kita lihat di bagian atas ini, sumber data pengisian berasal dari feeder dikti pada masing-masing PT. Silakan menghubungi admin PT untuk penginputan atau perbaikan data. Nah, nanti kita coba menyiapkan SOP-nya seperti apa supaya lebih teratur untuk penyerahan datanya dan proses penginputan. Nah, di bagian visiting scientist ini apabila kita pernah diundang oleh kampus lain, Bapak Ibu, baik sebagai dosen tamu ataupun narasumber ya, itu bisa dimasukkan ke dalam visiting scientist. Untuk pembinaan mahasiswa ini juga mengambil dari feeder Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan panduannya. Kemarin kita sudah dapat bagaimana untuk pembinaan mahasiswa ini ada hubungannya dengan kegiatan MBKM juga yang mungkin dilakukan Bapak Ibu dengan para mahasiswanya. Nah, kemudian untuk bahan ajar ini standar ya Bapak Ibu seperti biasa. Jadi kalau kita membuat buku ya kita masukkan saja apakah dia masuk kategori pendidikan atau masuk ke kategori akademik dosen. Nah, di sini sudah ada 2 submenu, mengembangkan bahan kuliah atau melakukan pengembangan RPS. Sedangkan untuk penunjang kegiatan akademik, menulis buku SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Nah, di sini ada pilihan jenis bahan ajar. Kalau memang bentuknya buku, kita pilih buku. Kalau bentuknya video, bisa memilih audio visual. Seperti itu. Jika data-data isiannya ini sudah Bapak Ibu lengkapi, file-file pendukungnya, ya silahkan langsung diklik simpan. Jika mengerjakan bersama
dosen yang lain, silahkan juga ditambahkan di sini. Nama dosen yang bermitra dengan kita untuk mengembangkan bahan ajar. Nah, untuk data sharing ini juga seperti biasa ya, Bapak Ibu, tidak ada perubahan. Silakan saja tinggal ditambahkan untuk kegiatan data sharing. Pada intinya menu yang disediakan oleh Dikti ini sudah cukup intuitif ya, Bapak Ibu. Tinggal kita memilih kegiatan dengan skema yang paling tepat supaya nanti ketika ditarik menjadi laporan BKD itu relatif tidak ada hambatan. Untuk orasi ilmiah juga sama, tinggal dimasukkan saja. Kemudian pembimbing dosen apabila biasanya guru besar ya membimbing dosen dengan tingkat yang lebih rendah seperti itu. Kemudian untuk tugas tambahan apabila Bapak Ibu menjadi struktural di kampus kita ini dapat dimasukkan SK-nya. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan penelitian. Nah, di pelaksanaan penelitian ini memang masih belum disinkronkan ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan approval berjenjang dari admin internal PT sampai dengan LL Dikti. Nah, ini kemungkinan nanti pada saat di akhir proses penarikan baru bisa keluar status sesuai dengan PO BKD 2021. Saat ini memang penelitian ini belum ada yang hijau di tempat saya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pengalaman lain dan sudah hijau, mungkin nanti bisa disampaikan di forum ini setelah saya akhiri untuk paparannya. Kita akan lanjut ke diskusi. Adapun untuk publikasi karya, ini asalkan Bapak Ibu memenuhi berkas yang diunggah, maka akan di-approve oleh admin internal PT sehingga dilanjut ke LL Dikti akan berwarna hijau sesuai dengan PO BKD. Asalkan ini dokumen terutama publikasi jurnalnya ini telah terbit dan dilampirkan ke dalam sistem ini. Untuk paten, apabila Bapak Ibu memiliki paten juga bisa ditambahkan. Ini sebentar, internetnya agak ya. Oke, bisa kita lihat di sini paten diselaraskan merupakan output dari hasil penelitian ya Bapak Ibu. Tidak ada menu pengabdian dari kegiatan paten di sini. Nah, di sini kemudian ada beberapa submenu di dalamnya, misalnya membuat rancangan dan karya teknologi atau seni yang terdaftar di HAKI. Nah, nanti kalau diklik keluar lagi submenu, nah ini sudah sesuai dengan PO BKD 2021. Begitu juga dengan rancangan dan karya seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI. Ini pilihannya semakin banyak ya. Nah, silakan Bapak Ibu memilih menu yang paling sesuai. Misalkan kemarin ada rekan kita yang dari dosen administrasi negara itu pernah membuat kebijakan untuk pemerintah daerah, ya bisa diupload ke sini dan diakui seperti itu. Kemudian untuk paten, kemudian kita lanjut ke pengabdian. Nah, pengabdian ini juga kurang lebih sama aturannya seperti kita mengupload publikasi untuk penelitian tadi ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini
seluruh dokumen yang kita punya pada saat melakukan penelitian. Ini kebetulan saya satu tim dengan Bu Intan penelitiannya, pengabdiannya. Nah ini saya terima kasih kepada Bu Intan karena rajin upload dokumen. Jadi otomatis saya sebagai anggota penelitian, pengabdian, itu otomatis juga mendapat kopi dari surat ataupun dokumen yang diupload oleh ketua. Jadi kemudahannya seperti itu Bapak Ibu. Apabila kita melakukan kegiatan berkelompok, kemudian ada salah satu anggota yang sudah rajin upload gitu ya, maka anggota lain mendapatkan manfaat yang sama seperti itu. Apabila Bapak Ibu menjadi pengelola jurnal, itu juga masuk ke dalam kategori pengabdian. Kemudian pembicara, silahkan juga ditambahkan apabila Bapak Ibu pernah menjadi narasumber di berbagai macam kegiatan yang diikuti. Kemudian jabatan struktural di sini tidak bisa kita tambahkan ya Bapak Ibu karena ini untuk PTN biasanya. Kalau kita lihat pilihannya di sini tidak ada yang sesuai, jadi kita biarkan saja. Nah, pada unsur penunjang, apabila kita menjadi asosiasi profesi, itu silakan dimasukkan dan itu akan diakui, Bapak Ibu. Intinya di sini kita tidak lagi menghitung secara manual kredit poin yang akan kita peroleh. Kita hanya input. Seperti itu prinsipnya Bapak Ibu. Untuk aktivitas bidang ABCD tadi yang saya sampaikan, semuanya bersifat input. Kita hanya menginput dokumen dan nanti sistem yang akan menghitung secara otomatis. Begitu juga dengan penunjang lain. Apabila Bapak Ibu pernah menjadi panitia di dalam lingkungan UNTAK, silakan diunggah. Nanti juga akan diakui kreditnya. Nah, reward apabila Bapak Ibu pernah menempuh studi lanjut dan mendapat beasiswa, silakan ditambahkan di sini. Beasiswa Nah, kemudian kita masuk ke menu BKD rekap kegiatan. Nah, akan tampil dua berjajar seperti ini. Rencana yang kolom rencana ini bisa diinput apabila kolom laporan telah diisi seluruhnya. Nah, pastikan biodata di bagian ini sudah benar, Bapak Ibu. Apabila belum benar, dapat melakukan update biodata di menu kanan bawah. Untuk pelaksanaan pendidikan, ini otomatis sudah terimpor ya Bapak Ibu dari portofolio pengajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan untuk yang lain memang belum tersedia datanya sehingga tidak muncul di sini. Nah, nanti mungkin ketika sudah akhir semester dan banyak dokumen yang sudah kita peroleh, silakan Bapak Ibu update dulu di portofolionya. Contohnya membimbing seminar atau membimbing KKN, kerja praktek. Nah, silakan di-update di bagian portofolionya baru bisa ditarik ke sini. Tarik kinerja dari portofolio. Jadi selama di portofolionya Bapak Ibu tidak ada perubahan, maka ketika ditarik akan tampil pesan seperti ini. Tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Begitu juga dengan pelaksanaan pendidikan. Ini pada prinsipnya prosesnya sama. Apabila Bapak Ibu belum menambahkan data ke dalam portofolionya, maka
data yang di sini tidak akan tampil. Itu juga dengan pengabdian dan juga penunjang. Intinya Bapak Ibu silakan dilengkapi dulu data-data yang ada di portofolionya, kemudian silakan diklik di menu kanan atas, tarik kinerja dari portofolio. Maka secara otomatis sistem akan menambahkan ke dalam bidang yang sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban khusus, nah di sini kebetulan saya sudah pernah menulis buku sehingga otomatis sudah gugur ya kewajibannya Bapak Ibu. Karena untuk asisten ahli itu buku ajar atau menulis publikasi ilmiah. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu melihat yang sudah berhasil ditarik dari bukti portofolio, apabila belum ada dokumen bukti pendukung nanti bisa diklik, kemudian dilengkapi data pendukung yang kurang. Di sini memang jurnalnya belum saya upload Bapak Ibu, sehingga nanti akan saya upload jurnalnya. Nah, kalau sudah semua, Bapak Ibu tinggal klik menu simpulan. Nah, di sini otomatis sudah dihitung sendiri, tidak seperti kita menggunakan aplikasi yang lama ya Bapak Ibu, kita bingung harus menghitung-hitung berapa sih kredit kita, bahkan mungkin ada yang takut kreditnya kurang dibesar-besarkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini tidak bisa lagi, karena sistem yang sudah menghitung secara otomatis sehingga kita tidak perlu lagi terlalu khawatir terkait dengan kredit poin dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, apabila nanti menjelang batas waktu, seperti yang kita lihat di sini, sebelum tanggal 20 Februari, silakan Bapak Ibu klik simpan permanen, supaya nanti bisa diajukan untuk pencairan Serdos di periode berikutnya. Oke, demikian Bapak Ibu, mungkin Bu Yusrita mungkin mau menambahkan. Oke, baik. Ya, baik, kita masuki sesi diskusi dan sharing saja Bapak Ibu. Monggo, barangkali ada yang perlu disampaikan informasi pengetahuan. Ya, silakan Pak Ari. Saya tanya. Boleh saya tanya? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya termasuk golongan yang gaptek ini, gaptek. Karena itu saya tanya, karena gaptek. Ada 3 pertanyaan saya, Pak. Ada 3 pertanyaan saya, ada 3. Ya Pak, silakan. Ya, yang pertama adalah di waktu Bapak membandingkan antara 2010 dengan 2021 di file di tampilan nomor 1 atau nomor 2 itu ada kata-kata bahwa membandingkan ya oke baik ini aja baik yang 1 2 3 4 5 yang kelima itu kinerja dosen yang kalau yang 2010 itu dibatasi 16 SKS, kalau yang di 2021 boleh lebih dari 16 SKS. Ini sumbernya dari mana, Pak? Ini sumbernya dari mana? Karena saya membaca dari rubrik PO BKD 2021 halaman 19. Halaman 19 ya, itu disebutkan maksimum 16 SKS. 3 sampai 16 SKS. Gitu. Untuk yang rubrik PO BKD 2021 halaman 19 saya baca itu. Itu pertanyaan pertama. Ini sumbernya dari mana? Pertanyaan yang kedua, kalau pengertiannya tidak dibatasi 16 SKS, itu artinya apakah saya boleh enggak ngajar 30 SKS misalnya? Saya ngajar 30 SKS itu berarti boleh apa tidak gitu? Itu pertanyaan yang kedua. Iya, Pak. Ya, silakan. Sudah semua. Pertanyaan yang ketiga. Oke. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir,
tentang bukti pendukung. Jadi begini Pak, ini kan kita bermain-main dengan mesin gitu ya, mesin itu saya gaptek betul itu. Kemudian kan kita disuruh upload. Yang saya upload itu memang bukti, tapi bukan bukti pendukungnya, gitu terbaca enggak oleh sistem ini? Kalau maksud saya, filenya saya upload, tapi bukan upload yang mendukung daripada kegiatan itu terbaca enggak oleh sistem ini? Ya, itu Pak. yang ketiga Pak. Ya. Ya, baik Pak Ari. Ini itu komparasi PO BKD 2010 dan PO BKD 2021. Saya ambil langsung dari LL Dikti, Pak. Waktu itu saya diminta mewakili lembaga, mewakili UNTAK untuk hadir di acara sosialisasi PO BKD 2021. Nah, ini langsung saya ambil sumbernya dari LL Dikti. Nah, terkait pengertian tidak dibatasi 16 SKS, itu pun di sister yang sekarang Pak Hari, itu nanti statusnya TM jika berlebih, tetap tidak memenuhi. Pengertian di sini adalah penghargaan kinerja lebih itu diserahkan kepada internal PT. Jadi, secara sistem tetap tertulis 16 SKS, sisanya harus diberi status beban lebih. Sama seperti di aplikasi yang lama, Pak Ari. Tetapi beban lebih di sini nanti akan dapat diakomodir di saat pengajuan PO PAK 2019. Seperti itu. Kan bisa saja. Berarti, ya Pak, silakan. Ini artinya tidak ada batas atas ya? Tidak ada batas atas berarti. Batas atasnya tetap 16, Pak Ari. Begini loh, karena kemudian kalau lebih dari 16 dianggap dimasukkan ke beban lebih. Berarti kan tidak masalah. Berarti kan tidak masalah. Tidak masalah, benar. Ya, saya ngajar 30 SKS kan tidak masalah. Tidak masalah, Pak. Ya, berarti yang saya klaim misalnya itu cuma 12 SKS, yang 18 SKS saya buang sebagai beban lebih. Apakah bisa begitu gitu? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa ya nggak apa-apa. Saya syukur sekali. Saya juga akan mau ngajar banyak nanti. Tapi sekali lagi Pak Ari, pesan dari Dikti itu menyampaikan mengejar outcome Pak Ari, bukan mengejar SKS. Loh, bukan itu persoalan lain. Setiap dosen kan punya strategi sendiri-sendiri. Iya Pak, itu aja sih. Setiap dosen kan punya strategi sendiri-sendiri. Yang penting adalah apakah memenuhi syarat Serdos atau tidak, perkara itu apakah outcome apa itu strateginya dosen masing-masing, tidak bisa dipaksa kan? Ya. Ya kan, bisa saja saya ngajar yang banyak gitu boleh aja gitu. Iya Pak. Misalkan saya nggak ngerti, makanya ini sumbernya dari mana? Karena di rubriknya PO BKD itu dibatasi 16 halaman 19. Atau tidak, mungkin gitu tok Pak Akhir. Patut apa tidak? Balik lagi ke ukurannya apa sekarang? Ya, nurani dosen. Patut enggak seorang dosen ngajar 1 semester 30 SKS? Di mana waktunya untuk istirahat, penelitian? Kalau peraturan tidak bisa begitu. Peraturan tidak boleh begitu. Peraturan itu harus strict. Kalau diserahkan itu bisa macam-macam alasannya. Terus yang nomor 3, Pak. Ini yang penting. Ini yang penting nomor 3. Iya, Pak. Kalau saya dokumen pendukungnya itu saya akali. Iya. Saya upload, tapi bukan itu pendukungnya. Itu terbaca oleh sistem. Ya, kan ada admin internal PT, Pak, yang memverifikasi terlebih dahulu dan asesornya itu. Asesor nanti juga akan memverifikasi, Pak. Ya, itu yang saya maksudkan, memang peran asesor ada di mana itu memang. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, silakan. Pak Aher, saya tanya Pak Aher. Oh ya, silakan Bu. Siapa dulu? Ini Bu Yusrita mau menyampaikan sesuatu, Bu. Oh, boleh, mangga. Setelah Bu Yus saja. Ya, baik. Saya mau menambahkan, tadi kan ada pertanyaan dari Pak Hari, sebenarnya peran asesor itu nanti di sebelah mana? Jadi nanti asesor itu akan melakukan penilaian, ya, penilaian. Penilaiannya itu kapan? Penilaiannya adalah setelah batas akhir pengisian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti asesornya yang akan mengecek hasil dari penilaian dari pengisian Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat apakah memang yang diisikan itu sudah sesuai.
Ya, jadi nanti peran asesornya adalah di situ. Oke, Pak. Kemudian asesornya itu siapa? Nanti untuk setiap dosen akan diplotting asesornya. Jadi yang diplotting adalah baik dosen yang sudah serdos maupun yang non serdos. Ya, karena kewajiban untuk mengisi layanan BKD di Sister itu diaturannya adalah untuk semua dosen yang sudah memiliki NIDN. Baik, terima kasih. Monggo Bu, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya mau tanya, kalau tidak salah saya dulu pernah ikut sosialisasi sister seperti ini ya. Untuk pengisian portofolio itu, kalau tidak salah ada yang bisa kita isi sendiri, tapi ada yang diisikan oleh apa ya, biro bar ya atau Ya, apa ya itu ya. bar. Iya, Itu. iya benar. Nah, maksud saya minta tolong Pak Agus menerangkan atau lebih mendetailkan yang kita isi sendiri saja, Pak. Kemudian kalau yang tidak sesuai pengisian oleh badan biru apa itu, kita komplainnya kemana kan gitu. Terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Jadi ngapunten mengingatkan untuk link absensi nggih. Mohon diisi, matur suwun. Oh, absen. Ono anu nih sertifikatnya ya. Wis gak payu sertifikat akeh outcome. Iya, wis kakean ya sertifikatnya. Outcome, gak perlu sertifikat. Di sebelah ndi ya? Mana Gaji absennya sudah nang cair kira? Pak Hari. Mana absennya? Enggak bingung. Loh ya toh karo ya aku sertifikatnya nang endi absen nih? Biasa teknik. Link WA Pak. Oh, link WA. Link WA. Oh, WA bukan chat. Sedos. Bukan chat. Absennya Mas Dwi loh. Masukkan chat aja. Apa Firdaus? Masukkan chat. Pak Hari ngajarnya banyak biar bisa ngopi. Iya. Aku tak ngajar 30 SKS rek bareng ngene oleh. Pak Hari wis mari Pak Hari. Hah? Terang lagi waktunya Jumat ya. Oh iya. Bareng ngene ini. HTTP ini ya, slip. Ngono lho Pak Firdaus. Seweneng aku Pak Firdaus iki. Baik, Bapak Ibu bisa saya lanjutkan? Go. Oke, untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Ratna, jadi kalau misalnya dari aliran data yang nantinya mana yang bisa langsung muncul di sistem Bapak Ibu dan mana yang bisa diisikan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk pengajaran, pembimbingan, pengujian, serta aktivitas kemahasiswaan itu diambil dari feeder PDDikti. Ya, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ada beberapa data di akun sister setiap dosen seperti daftar untuk membimbing tugas akhir, kemudian menguji mahasiswa itu belum tampil di layanan sister. Nah, untuk itu sebenarnya sudah dijawab oleh BAR, sudah dijawab oleh BAR dan sudah informasinya seperti menurut saya sudah disampaikan di setiap prodi. Ya, karena tadi malam saya juga mendapatkan dari grup di prodi saya mengenai alur apa yang harus dilakukan oleh dosen supaya nantinya untuk pengajaran, pembimbingan, dan pengujian itu bisa masuk di sister. Jadi setiap prodi itu nanti mengirimkan file dalam Excel, Excel-nya itu juga sudah disebarkan, ya sudah disebarkan. Nantinya di file Excel tersebut Bapak Ibu menginputkan nama, kemudian bimbingannya siapa dengan judulnya siapa, dan masing-masing tiap file itu setiap surat nanti itu maksimal ada nama 9 dosen. Itu yang otomatis masuk. Kemudian apalagi data yang otomatis masuk? Data yang otomatis masuk adalah data penelitian, ya, pengabdian masyarakat dan juga publikasi. Kemudian apabila Bapak Ibu juga memiliki HAKI, itu juga akan otomatis masuk juga di sister. Namun yang perlu diperhatikan ada beberapa penelitian dan pengabdian itu yang tidak bisa masuk otomatis. Itu yang mana? Biasanya kalau penelitian dan pengabdian itu
kan secara mandiri, tidak melalui pendanaan baik dari PT maupun dari Dikti. Itu yang harus diinputkan manual. Kemudian mengenai sertifikat, kemudian diklat dan juga penunjang lain yang misalnya Bapak Ibu miliki, itu yang juga harus dimasukkan secara manual. Begitu, Bu Ratna. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Terima kasih, sudah cukup jelas ya. Jadi kalau itu mandiri, kita input sendiri ya, Bu ya? Iya, input sendiri, Bu. Sendiri. Iya. Gitu. Kemudian satu lagi, kalau misalnya kita kelompok tadi ya, Iya. Kemudian ketua atau ada anggota yang sudah mengisi, kita tidak perlu mengisi lagi ya? Iya, nanti itu akan masuk ke data. Jadi misalnya ketua, Bu, yang sudah mengisikan, nanti data tersebut juga akan ditampilkan di masing-masing anggota. Nah, mungkin beberapa Bapak Ibu, kalau misalnya mengisi, kenapa kok kadang-kadang tidak langsung terlihat di sisternya? Betul, Karena iya. di sini ada proses yang namanya sinkronisasi. Jadi, pertama data itu kan kesimpan dulu, Bu, di sister PT. Kemudian setelah dilakukan sinkronisasi, baru data tersebut itu bisa masuk juga di sister pusat miliknya Kemdikbud, seperti itu, Bu. Jadi terkadang pada saat kita melakukan sinkronisasi di awal itu, kadang ada beberapa data itu yang berhasil langsung tersinkron. Ada juga data yang gagal, jadi belum tersinkron, harus kita sinkronkan lagi, nanti baru bisa terupload. Begitu ya, Bu ya. Berlaku juga untuk pembimbing dan kopembimbing skripsi ya, Bu ya? Iya, kalau untuk yang pengajaran, bimbingan dan pengujian, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah mengirimkan datanya itu di BAR, dan kemudian BAR melakukan penginputan, nanti datanya baru akan bisa keluar. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, supaya nanti pengajaran, pembimbingan, dan pengujiannya itu bisa segera keluar, jadi Bapak Ibu harus segera memproses tersebut, koordinir dengan di setiap prodinya dulu, kemudian kalau sudah datanya bisa disampaikan ke BAR. Ini itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Fakultas Vokasi, Bu. Jadi sebelum ada sosialisasi ini, Pak Dian di Vokasi itu sudah menemukan, oh mungkin ini dari feeder, coba diajukan ke BAR, kemudian setelah diinputkan oleh BAR, untuk yang Fakultas Vokasi ini itu sudah keluar semua, Bu, untuk pengajaran, pembimbingan, dan juga pengujian. Datanya di sister. Baik, terima kasih, terima kasih. Iya, Ya. sama-sama. Bu Yusrida, Ya, itu Pak. kan di penunjang itu kan kita sudah masukkan, kemudian di situ kan masih belum berubah, belum disinkronisasi, nanti ngubungi siapa ya kira-kira? Jadi gini Pak, kalau untuk sinkronisasi itu dari admin sister PT, Pak. Admin sister PT itu ada di BPSDM, Pak. Nah, itu untuk mensinkronkan itu memang kalau di sana pagi, siang, sore, dan malam itu pasti akan dilakukan sinkronisasi, Pak. Jadi setiap hari itu, kita itu ada jatah 10 kali untuk sinkron, Pak. Enggak, maksud saya gini, Bu. Ya. Jadi contohnya untuk penunjang ya, untuk anggota profesi itu ya, ada beberapa yang kita sudah masuk, ada beberapa yang itu nggak diakui. Itu kira-kira kesalahannya dari mana ya, Bu ya? Padahal datanya sama ya, sama persis ya, antara satu dengan yang lain. Di bagian penunjang ya, Pak ya? Iya. Jadi contohnya saya ACM masuk ya, tapi Aptikom, Aisindo, misalnya Triple I nggak masuk. Padahal kita sudah ngirimnya sama ya, artinya ada buktinya juga kan gitu. Bukti ya. Gimana ya Pak? Belum masuk. Sinkronisasi masih nggak. Takon galangel-angel, lo Pak Geri. Jadi Pak Geri sudah barusan itu sudah saya sinkronkan Pak. Apakah datanya juga masih belum ya Pak ya? Lihatnya, Menbo. Iya. Lihatnya ya. Bu, kalau yang terjadi sebaliknya gimana, Bu? Yang terjadi sebaliknya seperti gimana nih, Pak? Maksudnya begini, ada 3 orang, tiga-tiganya nginput sendiri-sendiri. Bisa, Pak? 3 orang. Oh, untuk yang penelitian bersama atau pengabdian bersama ya, Pak? Iya, betul. Kalau misal seperti itu, menurut saya
Oh, nggak ada masalah ya Pak ya? Tapi nggak ada, menurut saya nggak ada masalah sih Pak, karena yang perlu Bapak cek apakah di dalam halaman di sister Bapak apakah ada duplikasi. Mau saya ada duplikat punya Bapak terekam, kemudian dari kelompok lain itu juga terekam. Apakah ada demikian Pak? Enggak, ini hanya saya bertanya, saya belum input apa-apa nih Bu. Oh ya, nanti duplikasi Pak. Iya Pak. Kemarin saya duplikasi itu sampai 3 karena ada anggota lain yang juga input seperti itu, terus saya hapus. Wow. Jadi kalau terjadi duplikasi bisa dihapus gitu ya? Bisa, cari yang versi paling terakhir Pak Ari, yang dokumennya paling banyak biasanya. Oke. Terima kasih. Ya, ini sama saja masuk ya Bu. bisa terjadi seperti itu. Baik, Pak Agil, ada pertanyaan silakan. Ini belum masuk Bu. Baik, terima kasih Pak Aher. Mau bertanya terkait seperti apa? Kan saya kayak mencoba mengupload di bagian starter kompetensi ya, untuk tes itu. Saya mencoba mengupload IELTS saya, terus di situ ada keterangan data tidak melalui ajuan. Itu maksudnya bagaimana ya? Terus tadi saya coba istilahnya iseng lihat layanan Sherdos walaupun saya belum anu, terus di situ ada keterangan terkait itu tidak memenuhi passing grade TKBI IELTS tahun 2019 menunggu validasi batas passing grade ambang batas minimum skor tes 5. Nah itu apakah berarti memang saya menunggu eligible untuk Sherdos atau bagaimana agar apa yang tes yang saya upload tuh bisa bisa ini memang bisa lewat sini ya berlaku. keluarnya Mas semua. Oh, tidak terlalu kelihatan. Makasih Mas. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk memute apabila tidak bertanya gitu, supaya tidak kredit di ruangan. Langsung ke sekolah aja. Ya, baik Pak Agil, benar sekali. Jadi pengalaman saya pada saat itu memang data tes itu bisa kita unggah pada saat data eligible Sherdos kita sudah keluar. Jadi seperti tes bahasa Inggris ataupun tes kompetensi dasar itu bisa diunggah pada saat eligible Sherdos-nya sudah aktif. Makanya di situ statusnya data tidak melalui ajuan karena itu nanti akan aktif otomatis pada saat eligible Sherdos. Baik, terkait itu ini saya ada keterangan juga masa kerja dan atau masa fungsional Anda kurang dari 2 tahun per 1 Januari 2021. Nah itu berarti perhitungan misalkan ya nanti saya masih mengajukan asisten ahli, misalkan keluar asisten ahli itu dihitung 2 tahun dari keluarnya SK-nya atau per tahunnya? Benar. Jadi sejak TMT keluarnya SK itu nanti baru akan dihitung 2 tahun berikutnya. Maksud saya jika keluar Agustus 1 tahun tuh dihitung mundur dari 1 Januari misalkan 2022 ya. Misalnya keluarnya Maret, nah itu dihitung 1 tahun tuh mulai dari Januarinya ditaruh mundur 1 Januari sampai Desember atau dari Maretnya sampai ke Maret tahun berikutnya? Dari Maretnya Pak Agil. Oh begitu. Iya. Terima kasih. Ya sama-sama. Baik, untuk Pak Mas Tuki silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya singkat saja pertanyaannya, Pak. Tadi pas simulasi kesimpulan itu memenuhi dengan status penelitian dan pengabdian 0 karena DT. Oke lah, tidak apa-apa. Bisa nggak disimulasikan dengan kondisi yang semuanya terisi, Pak? Jadi ada beberapa permasalahan kemarin di teman-teman ketika kita coba-coba di bagian penelitian dan pengabdian itu tidak bisa kita tidak bisa kita tarik walaupun statusnya kondisinya sudah sesuai dengan PU BKD 2021 seperti itu. Kejadiannya begitu. Itu bagaimana itu solusinya? Kalau bisa dipraktekkan alhamdulillah, Pak. Jadi ini untuk DS, Pak. Kalau untuk DT aman-aman saja. Untuk DS itu akan rawan di bagian penelitian dan pengabdiannya. Karena kan penelitiannya itu output, pengabdiannya kegiatan, dan itu harus setiap semester. Dan outputnya itu jurnal kalau nggak salah. Berarti kan
punya kewajiban paling tidak jurnal tiap semester. Itu bagaimana itu? Belum lagi kasus yang ditarik nggak bisa karena mandiri mungkin atau karena apa namanya tanggalnya mungkin saya nggak tahu itu kasus masalahnya di mana. Tapi keterangannya tertulis sesuai dengan PU. Seperti itu Pak. Mohon bantuan. Kita lain ya Pak Gadot. Ini Pak, untuk yang dosen yang statusnya DS, tapi sebentar lagi juga insya Allah yang DT juga wajib tridharma Pak, supaya ada kesenjangan. Nah, terkait kegagalan penarikan data penelitian tadi, itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tanggal Pak. Tanggal dari saat berlakunya penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, apabila itu penelitian mandiri, kan apapun bentuk penelitian itu, hibah ataupun mandiri, kan tetap harus menghasilkan luaran, Pak. Jadi yang bisa keberhasilannya lebih besar ditarik itu ya dari luarannya. Artinya penelitian yang dilakukan Bapak Ibu itu harus menghasilkan minimal jurnal. Baru nanti bisa ditarik ke dalam layanan BKD-nya tersebut. Seperti itu, Pak. Kalau hanya laporan saja itu sepertinya akan susah untuk ditarik walaupun statusnya sudah sesuai dengan PO BKD. Apalagi kalau kita juga akan menginputkan ke Google Scholar dan Sinta, nah otomatis proses importing datanya ke dalam Sister itu akan lebih mudah dan bisa ditarik ke dalam layanan BKD-nya, Pak. Bisa dicontohkan misal untuk pengabdian Pak, penarikannya seperti itu. Jadi kan tadi saya ikut itu agak akhir, pas buka kesimpulan itu posisinya kan 0 memang, karena boleh kosong. Kalau pengabdian kan misal hanya laporan kegiatan atau dan yang lainnya, mungkin bisa dipraktekkan sampai betul-betul itu masuk pada bagian halaman kesimpulan itu. Kasusnya seperti itu soalnya. Mungkin bisa dipraktekkan kalau ada ada fasilitasnya. Seperti itu, Pak. Nah, saya tidak bisa mensimulasikan, Pak, karena proses pengabdian saya kan masih berlangsung. Kalau ini belum ada yang bisa saya unggah ke dalam sisternya, Pak. Kalau misalkan coba-coba gitu seperti halnya kata Pak Hari itu kan tadi kalau dokumen kita coba awur aja kira-kira itu mesin yang bekerja atau asesor yang bekerja. Jadi kalau nggak salah arah pertanyaannya saya pemahamannya ke sana. Iya, betul. Memang saya tanya gitu. Betul. Nah, ini misal Pak, kalau memang itu bukan mesin yang memeriksa, apakah tidak bisa kita coba itu untuk pengabdian tadi itu, kita awur aja. Tapi kalimatnya kita sesuaikan dan yang lainnya bisa nggak ditarik di pelaporan LKD itu. Seperti itu maksudnya. Gimana? Atau gini, mungkin Pak Mas Tuki bisa share screen kalau menggunakan laptop, terus coba kita amati bersama, Pak. Seperti apa yang dialami kendalanya Pak Mas Tuki? Oh, tidak ada perbedaan, Pak, seperti halnya tadi. Jadi mau saya share punya saya atau punyanya Pak Agus Heri, ya nggak ada masalah, nggak apa namanya, nggak ada bedanya karena kan kita hanya ingin mencoba mensimulasikan mengisi di bagian pengabdian. Oke. Kemudian kita tarik. Itu kalau misalkan tidak tertarik, masalahnya di mana? Seperti itu. Begitu maksudnya. Mungkin bisa dicoba. Dicoba. Ya, ini kita coba, Pak ya. Oke. Pak, nanti saya boleh share screen tentang sister saya.
Monggo Pak, monggo. Sekarang saya share screen ya. Oh, ini saya masih mau. Oke, monggo. Karena ada beberapa saya sudah update, saya ulangi, saya minta kok masih ditolak, itu siapa yang menolak, itu artinya. Mohon maaf yang bertanya gantian nanti biar gantian. Oke. Sepertinya bisa diwakili Pak tadi Pak. Sebenarnya bisa karena kasusnya nggak jauh beda. Oh iya, baik-baik. Pak, siapa tadi yang bertanya? Saya nggak lihat layar. Oh, Pak Agustar. Oh, nggih, monggo Pak Agustar, silakan. Saya mau share screen ya. Nggih, silakan, Pak. Wong matematika kok takon. Loh, iki admine sapa ngono sih tak share screen tak meneng delok lampu sampean matematika takon waduh. Mohon anu ya, jangan diperhatikan dulu ini biar teman-temannya. Oke, saya screen ini Pak Aher. Bentar, aduh. Ditolak, gak sekolah iki. Lah yo iku. Ini bolak-balik diupdate ya, dikasih minta yang asli, udah saya kasih asli kok masih ditolak. Ini adminnya siapa, yang memeriksa siapa kok ditolak, itu loh maksudnya Pak. Oh, gak jelas berarti, gak lulus iki. Ada pensiun. Ada pensiun ditolak ngono. Iki pensiun iki, pensiun iki. Ini adminnya siapa gitu. Sudah saya perbaiki 2 minggu yang lalu minta yang ijazah asli tak saya scan kan yang asli, loh kok masih ditolak ini loh, ini adminnya siapa? Ini di BPSDM Pak Agustar. Di nah, aksinya, ya itu. Iya. Makanya. Di aksinya ada keterangan apa Pak? Revisinya mengenai apa Pak? Aksinya itu ijazahnya minta di scan yang ijazah asli. Okay. Kemarin yang pertama saya scan dari ijazah yang dilegalisir. Oke, saya dapat ijazah asli, tak scan, tak masukkan lagi, kok masih ditolak itu loh. Kan mungkin adminnya yang tidak terlalu sering untuk melihat apakah ada perubahan itu, jadi tetap begitu. Jadi saya minta adminnya itu aktif untuk melihat apakah perubahan dari setiap dosen sehingga tahu perkembangannya. Kalau begini kan loh, seolah-olah saya masuk ditolak ya. Ini kalau satu, kalau sekian ratus dosen ya gimana ya? Perlu ditambah adminnya itu. Iya. Sebentar Pak, saya bisa minta dibantu. Sebenarnya ini untuk konsul ini bisa ke Bu Hima Pak. Saya bisa dibantu untuk melihatkan aksinya Pak. Kalau enggak tanya sama Pak Hari Mutriono, itu dosennya Pak Hari Mutriono. Aksinya ini ya, Bu. Nah, ini ijazah, ini ya Pak ya. Iya. Harap men-scan ijazah aslinya ya Pak. Padahal di aksinya sudah asli. Iya. Berwarna Pak? Berwarna apa enggak Pak? Berwarna. Oh ya. Diklik aja Pak Agus dimunculkan itu plusnya Pak Agus. Ini loh dia ada Mbak. Ini kalau liburan. Caranya kurang banyak. Terus masih bentar. Ini kok masih yang ini, kemarin sudah tak upload lagi yang baru ya. Ini kok masih tetap yang lama itu loh ini. Iya. Kalau proses itu kan ya proses di user toh Pak Agus. Kalau saya tahu saya Pak Agus. Iya. Iya Pak. Jadi kalau validator itu hanya memvalidasi dari data yang sudah ada Pak Agus. Sebentar. Ini sudah saya rubah 2 minggu yang lalu, saya delete ya. Terus saya uploadkan lagi yang asli dan transkrip asli. Kok masih yang lama ini loh maksud saya. Loh, sekarang coba ya Pak Gus. Mending sekarang di-delete lagi, dicoba kita anukan biar nanti problemnya tahu. Semua kita juga mungkin akan mengalami yang sama. Jangan sekarang jangan sekarang. Karena sama dengan saya Pak, saya juga masih ditangguhkan terus Pak. Saya bolak-balik upload juga ditangguhkan terus Pak. Apa ya? Ada tugasnya kan? Ya jadi ya, karena ini sebagai masukan untuk itu, nanti platform juga seperti itu. Nah, sekarang sudah jam 10, kalau materinya masih banyak, ini hari Jumat. Jadi kalau saya scan, saya masukkan lagi, memakan waktu. Coba nanti saya rubah. Senin. Baik Pak, kalau gitu monggo ke pertanyaan yang pengabdian tadi ya Pak. Halo. Izin sedikit aja Bu ya.
Iya, Pak. Jadi Monggo, Pak. kalau tidak salah kemarin kan sudah diinformasikan bahwa ada admin sister di masing-masing fakultas ya. Jadi kalau kita bicara tentang tata kelola ya mestinya apapun yang bermasalah yang terkait dengan sister itu ya kita menghubunginya ke admin, bukan langsung ke bagian BPSDM, karena mereka bagian BPSDM mungkin juga berharap bahwa kalau ada permasalahan itu tidak semua dosen langsung berhubungan ke sana, mumpet nanti mereka ngurusi sana gitu lah. Jadi mungkin berjenjang seperti itu. Jadi kita kembalikan ke aturannya bahwa yang permasalahan yang terkait dengan sister itu sudah ada adminnya. Jadi kita sebagai dosen ya cukup menghubungi admin, ya tidak perlu langsung ke sana. Ya terima kasih. Baik, Sesama terima kasih. sesama informatika ini. Iya, baik, terima kasih Pak Eri tambahannya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Di admin sister itu di Untak ini banyak sekali admin sister. Ada admin sister PT yang ada hubungannya untuk SDM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan perubahan Japfung atau apapun nanti akan dibantu oleh Bu Hima. Kemudian ada juga admin sister untuk PSDU PT, yaitu untuk mengenai layanan Serdos. Kalau yang itu nanti adalah berhubungannya dengan saya. Nah, kemudian ada admin sister untuk layanan BKD, yaitu yang sekarang Bapak Ibu isikan. Nah, yang bertanggung jawab untuk setiap fakultas adalah GPM-nya. Ya, jadi sebelum kita melakukan pelatihan ini, ya di Jumat yang lalu itu kita sudah melakukan pelatihannya adalah kepada masing-masing GPM di fakultas. Harapannya apa? Harapannya adalah apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mengisi layanan BKD yang ada di sister, nanti menghubungi GPM-nya. Apabila dari GPM itu nanti masih belum bisa, maka nanti kita naikkan tingkatannya ke atas, yaitu bisa menghubungi ke BPM. Kalau misalnya BPM ini nanti juga belum bisa, maka BPM itu biasanya akan berkoordinasi dengan admin sister PT dan juga kepada LLDT dan juga Properties. Karena pada dasarnya yang dialami Bapak Ibu sekalian mengenai layanan BKD yang ada di sister adalah yang dialami oleh semua dosen di seluruh PT yang ada di LLDT wilayah 7. Ya, kami pun dari BPM sendiri sebenarnya juga masih menerka-nerka sebenarnya pola sister ini itu seperti apa. Karena setiap harinya juga mengalami perubahan. Seperti yang saya coba tadi punya saya lihat, sebelum saya sinkronkan, itu ada perubahan data atau perbedaan data antara di admin sister PT dengan di admin sister pusat. Ya, kebetulan saya bisa lihat di admin sister pusat ada perubahan data. Setelah disinkron, maka ada data yang sudah terupdate, juga ada yang belum. Jadi kalau menurut saya nantinya untuk pengisian layanan BKD ini itu Bapak Ibu bisa saling membantu dan saling berkoordinasi. Ya, itu kalau yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat juga sebenarnya sudah saya baca, tapi saya sementara masih belum memiliki jawaban. Jadi nanti akan saya tanyakan, ya, saya tanyakan ke LLDT maupun juga ke tingkat yang lebih atas saya. Nanti apabila saya sudah memiliki jawaban, maka kami akan membuat kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan dan juga solusinya yang nantinya akan di-share. Monggo Pak Hari. Ya, ini Bu, ada yang mau saya tanyakan juga ini Bu. Saya enggak tahu persis ya, ini benar atau enggak benar yang dijelaskan tadi itu. Sepertinya tidak masuk akal, kalau tidak ada beban batas atas. Kalau tidak ada beban atas itu sepertinya tidak masuk akal. Kenapa? Saya kaitkan dengan borang akreditasi. Dengan borang akreditasi, di situ dijelaskan bahwa bila bebannya lebih dari 16 SKS, itu nilainya 0. Loh, kok di sini malah dapat penghargaan? Itu kan sesuatu yang bertentangan, yang tabrakan. Saya nggak tahu persis ya. Tolong dicek. Cuma kalau saya melihat di
rubrik PO BKD 2021 halaman 19 itu jelas ada beban maksimum 16 SKS. Dan itu sejalan dengan rubriknya Serdos, bukan Serdos, akreditasi, rubrik akreditasi untuk yang 9 standar itu. Itu sejalan. Tapi kalau dikatakan tidak ada beban atas, itu tidak sejalan. Saya tidak tahu mana yang benar, mungkin Pak Dekan bisa membicarakan dengan Pak dari mesin itu Pak Harjo gitu ya, karena beliau yang spesialis tentang akreditasi gitu. Karena akan menjadi persoalan. Sekarang orang dengan tidak adanya beban atas, dosen bisa berlomba-lomba ngajar 30 SKS, 50 SKS, bisa begitu. Dan ya, toh juga tidak dibatasi, toh juga tidak dihadang. Jadi ini informasi juga buat Pak Dekan, juga enggak tahulah pokoknya yang berwenang. Jadi rasanya tidak logis kalau tidak ada batas atas, karena di borang akreditasi itu dibatasi maksimum 16 SKS. Itu pun total loh ya, 16 SKS itu total, termasuk pengabdian masyarakat, termasuk penelitian. Ini sejalan sebetulnya dengan rubrik BKD 2020 halaman 19 yang saya baca. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mari membantu menjawab nggih. Jadi Pak Firdaus, ya, monggo Pak Firdaus. Santai ini kita orang. Saya lo ngitung, Pak. Ya. Pak Ari bilang lu itu ada 8 kali. Oh ya. Jadi gini Pak, tidak usah khawatir ya. Jadi untuk Bapak Ibu ngapunten bahwa pelatihan ini kan memang baru awal nggih. Ya. Nanti insya Allah akan ada hal semacam ini lagi, pelatihan semacam ini lagi yang diadakan di Fakultas Teknik. Kenapa? Karena ini kan masih di tengah ya. Biasanya kita itu gopoh waktu mengerjakan. Nah, nanti insya Allah nanti sebelum waktu mengerjakan kita adakan lagi gitu nggih. Karena tadi saya melihat memang ada beberapa penjelasan yang perlu diperjelas. Tapi kalau misalkan di satu forum ini ya enggak mungkin lah kira-kira begitu. Itu aja dari saya Bu, Bapak Ibu matur suwun. Baik, Bu Nuril, ada yang ditanyakan monggo. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk waktunya Pak Aher. Jadi yang mau saya tanyakan itu seperti ini Bapak Ibu. Dari beberapa kegiatan, mungkin saya bisa minta izin untuk share screen? Ya, silakan Bu. Pak No bisa share screen, ya nggak bisa share screen. Ini seperti ini Bapak Ibu, dari beberapa kegiatan saya, hanya satu yang sesuai PO. Lalu ada 4 yang tidak sesuai PO. Setelah itu saya berusaha mencari tahu kira-kira tidak sesuainya seperti apa. Nah, saya mencoba untuk mengedit ya, menekan tombol edit ini, ubah data. Namun muncul notif seperti ini, data tidak boleh diubah karena sedang diklaim untuk riwayat hidup Serdos. Hapus data klaim di riwayat hidup Serdos terlebih dahulu untuk merubah data ini. Nah, saya juga nyoba untuk masuk ke bagian layanan Serdos, tapi tampilannya hanya seperti ini, Pak. Terus saya juga nyoba ini ya, view data, detail data, untuk mencari tahu kira-kira yang kurang apa, tapi mungkin dari Pak Aher bisa membantu kira-kira yang kurang apa ya Pak. Kalau dari dokumen tuh saya sudah melampirkan surat tugas, laporan pengabdian juga sudah, terus surat keterangan selesai juga sudah. Aduh, Cik Angeli. Sama untuk yang kegiatan pengabdian satunya juga, proposal sudah, surat tugas sudah, laporan akhir juga sudah, Pak. Jadi, apakah kita bisa mencari tahu kira-kira yang tidak sesuai dengan PO-BAK itu yang bagian mana? Seperti itu. Terima kasih.
Ya, Bu Nuril, sekarang memang di Sister itu sedang ada periodisasi Serdos. Jadi kemungkinan Bu Nuril iya, kemungkinan Bu Nuril itu terkena dampak dari apa itu periodisasi Serdos yang dikunci secara sistem. Jadi coba nanti dilakukan refreshment lagi setelah tanggal 1 November karena periodisasi Serdos berlangsung sampai dengan 1 November. Oh gitu nih Pak. Gini. Iya. Saya juga mengalami permasalahan yang sama seperti yang disampaikan Pak Gary. Jadi anggota profesi saya itu dari 3 itu yang tidak sesuai dengan PO itu juga, ada juga, yaitu yang ISINDO ini. Padahal untuk file pendukungnya itu juga sama. Kita ngupload sama-sama, yang ini saya ngupload kartu anggota ini juga dan yang ini juga, tetapi kenapa kok yang nomor 2 ini tidak sesuai seperti itu. Jadi juga nunggu tanggal 1 November. Ya, coba nanti setelah 1 November Bu Nuril login lagi ke sisternya, kemudian dilihat lagi statusnya, dicoba kembali. Oh gitu, okay. Terus Pak Aher, untuk yang di share screen Pak Aher tadi, itu kan ada, bentar, ketika direkap kegiatan itu kan bisa ada muncul tulisan melebihi beban lebih. Nah, beban lebih itu Pak Aher memilih sendiri atau dari sistem ya Pak? Memilih sendiri Bu. Nah itu apa? Gitu. Nah ini apa? Nah ini untuk apa? Yang kan ada masa-masa, jadi kita memilih kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan untuk semester ganjil ini ya Pak? Betul. Kan kalau tidak salah di sini itu kan muncul semua kegiatan yang pernah kita lakukan ya. Jadi kita masih manual memilih kegiatan-kegiatan mana saja yang akan kita klaim untuk ganjil ini ya Pak. Seperti itu. Betul. Okay. Oh baik. Oke, terima kasih Pak Aher. Ya, sama-sama Bu. Baik, Ibu Andarita silakan. Bu Andarita itu mana sih? Terima kasih Pak. Saya boleh share? Sama-sama. Ya Bu, silakan Bu. Ya, sebentar. Jadi mungkin tadi yang ditanyakan sama Pak yang sebelumnya bahwa ada data-data yang tidak diakui, jadi saya masih belum Serdos. Jadi di sini, nah, hasilnya seperti ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya kalau TKDA sama TKBI mungkin ini karena data lama gitu ya, yang saya upload. Nah, masalahnya di pekerti, Pak. Pekerti itu juga tidak valid. Padahal ini adalah dilakukan 2019 di UNTAD. Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar, kami cek sebentar dulu ya. Oke. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak melalui tidak melalui kalau saya lihat di sini di diklat ya. Nah, ini data tidak melalui ajuan. Ini saya sudah saya koordinasi sebentar Bu ya untuk meriksa datanya Bu Andarita. Saya enggak nih, langsung masuk. Saya langsung connect, enggak pakai password linknya aja. Langsung saya ikut. Masih gabung.
Itu yang ditampilkannya kok seperti itu gitu. Kalau ini kan harus melalui pengajuan kalau kayak gini-gini. Baik, Bu Andarita. Bu Andarita. Ibu. Ya, Bu Yusrita. Saya mau menyampaikan untuk yang pekertinya ini kan belum terlihat ya, Bu ya. Oh, terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Iya, Ibu ini ikut pekertinya di tahun berapa, Bu? Di 2019. Oke, oke. Jadi begini, Bu, barusan saya sudah menelepon di BPSDM. Jadi kalau misalnya pekerti itu dilaksanakan bulan Juli tahun kemarin 2020 sampai dengan saat ini, maka itu akan otomatis diupload oleh pihak penyelenggara pekerti. Tapi kalau misalnya pekerti itu dilaksanakannya adalah sebelum, ya Bu ya, sebelum Juli 2020 termasuk yang punya Ibu, maka sertifikat pekertinya itu harus diupload secara manual, Ibu ya. Ibu sudah mengupload secara manual, Bu, sertifikat pekertinya? Ini sudah, Bu. Jadi terus apa yang harus dilakukan? Berarti ya. Gitu. Kalau misalnya sertifikat pekertinya itu sudah diupload secara manual dan kemudian nomor pekertinya juga sudah sesuai, Ibu hanya tinggal menunggu saja, Bu. Oke, sudah menunggu saja. Karena saat ini sistemnya adalah sedang diprogramnya adalah sistem update secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadi untuk yang upload manual menurut BPSDM, untuk yang sudah mengupload manual, ditunggu saja, Bu. Yang penting adalah sudah terupload, ya sudah terupload dan juga nomornya sudah sesuai. Nantinya itu akan hijau sendiri, Bu, akan diakui sendiri. Oke. Karena kalau misalnya sekarang pun itu karena sistemnya itu sedang melakukan update-nya itu secara otomatis dari penyelenggara untuk yang pekertinya, Bu. Jadi yang penting Ibu sudah mengupload dan juga sudah mengisi nomor sertifikatnya sesuai, nanti tinggal menunggu saja. Ya Bu, itu yang bisa saya bantu sampaikan dari pihak BPSDM. Matur nuwun Bu Yusrida, terima kasih. Ya, nggih Bu, sama-sama. Monggo Pak Eri. Ya, halo. Terima kasih Bu Yusrida ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Yang pertama ini apa terkait dengan masa umur data ya. Jadi kalau kita memasukkan data ke portofolio kita itu sebaiknya kalau kita tarik mundur ke belakang itu berapa tahun? Misalkan di atas tahun 2015 atau di atas tahun 2016 atau pokoknya berapapun data yang kita punya, entah itu tahunnya berapa, kita masukkan, misalkan seperti itu. Karena ini nanti terkait dengan ini apa namanya di BKD-nya. Jadi maksud saya pada saat nanti kita ajukan untuk apa namanya BKD ya untuk penilaian kinerja Serdos itu yang diambil itu hanya data atau aktivitas sesuai dengan semester yang bersangkutan, ataukah ada ininya ya, contohnya gini misalkan terkait dengan publikasi ya, katakanlah misalkan satu semester kita punya 2 publikasi misalkan ya. Nah, apakah bisa kita atur misalkan yang pertama kita masukkan di semester ini, kemudian yang kedua bisa kita pakai semester depan misalkan, atau semuanya sudah otomatis hangus ya kalau semester ini terbit publikasinya hanya bisa diajukan di semester ini, tidak bisa lagi dipakai di semester depan misalkan seperti itu. Ini tadi kan juga terkait dengan pendapat Pak Hari bahwa masing-masing dosen kan punya strategi sendiri-sendiri ya, Pak Hari, kan gitu ya Pak Hari. Oh iya betul. Ketua ini betul strategi, benar. Iya. Terus yang ketiga ini terkait dengan tadi ya pernyataan ya. Kalau tidak salah mestinya di PO
BKD pun entah itu yang lama atau yang baru tahun 2021 itu kan juga ada misalkan terkait dengan penelitian itu yang hanya berhenti di laporan, tidak memang yang kita inginkan kan basisnya adalah output ya sampai dengan luaran ya publikasi ya. Tapi kalau tidak salah mungkin ya kalau saya tidak salah atau saya tidak bisa baca bahwa di PO-BKD itu kan biasanya juga ada SKS-nya kalau misalkan hanya berhenti di laporan penelitian. Nah tadi yang saya tangkap bahwa penjelasannya kalau tidak berbasis luaran kalau hanya berhenti sampai situ susah untuk diambil. Nah ini butuh penjelasan gitu loh karena di PO-BKD sendiri difasilitasi, kenapa pada saat mau ditarik ke kinerja BKD kok tidak bisa gitu loh. Nah, ya itu pertanyaan itu. saya. Terima kasih. Ya. Pinter Pak Heri. Aku senang Pak Heri. Oh, aku senang karo Pak Herian. Oleh podolanane. Terima kasih Pak Eri, saya membantu menjawab Pak. Jadi begini Pak, keperluan kita untuk mengisi data di Sister itu sebenarnya sekarang akan ada dua Pak. Yang pertama adalah untuk kita BKD, kemudian yang kedua nantinya data kita yang ada di Sister ini itu akan bisa membantu kita kalau kita mau proses Japfung Pak. Jadi misalnya dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala. Nantinya SDM itu akan mengambil datanya dari sister kita. Nah, kalau misalnya saya ini itu berpedoman dari apa yang diumumkan di mana Pak? Di sister ya Pak ya. Kalau misalnya kita melihat penarikan kinerjanya itu kan mulai 1 September sampai dengan 20 Februari Pak. Jadi apa? Jadi yang dilihat adalah kegiatan-kegiatan yang ada di antara tanggal tersebut, Pak. Jadi apa? Jadi disesuaikan dengan semesternya. Jadi disesuaikan dengan semesternya. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah penelitiannya itu jangka waktunya adalah panjang, misalnya adalah 1 tahun. Berarti apa? Berarti itu sama dengan yang biasanya kita lakukan. Bisa dilakukan pada di split menjadi dengan 2, ya Pak Nge, dengan 2. Lalu dokumen apa nantinya yang bisa diupload? Dokumennya itu bisa disesuaikan yang biasanya kita upload kalau misalnya secara manual kan, misalnya untuk yang misal saya melakukan penelitian selama 1 tahun, berarti yang untuk yang BKD ini saya bisa melampirkan itunya dulu, proposalnya dulu atau sampai dengan rancangan seperti sampai mana. Kemudian baru semester yang selanjutnya ketika saya sudah menyelesaikan, saya bisa melampirkan dokumen yang hasil akhirnya. Kemudian juga saya juga bisa menginputkan jurnalnya. Karena kalau misalnya untuk yang jurnal Pak, setelah kami lihat dari milik beberapa dosen, rata-rata yang misalnya yang jurnal yang diakui oleh sister kemarin pada saat sosialisasi saya lihat itu yang jurnalnya itu diterbitkan waktunya itu sesuai dengan range penarikan dari sister Pak. Kalau yang untuk jurnalnya. Jadi mungkin saya rasa mungkin pertanyaan jawaban saya masih abu-abu, tapi saya bisa menyampaikan untuk itu. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan adalah setiap dosen kalau misalnya setelah melakukan kegiatan apapun baik penelitian, pengabdian dan sebagainya, lebih baik dimasukkan. Ya, itu yang pertama. Lebih baik dimasukkan karena nantinya akan bermanfaat juga kalau kita mau Japfung. Kemudian karena sister ini saya lihat itu masih juga mengalami perkembangan karena setiap kita ada kesulitan kita pasti konsultasi ke atas ke LDP dan juga Kopertis. Nah, jawabannya itu juga masih abu-abu. Karena apa? Karena ini semua itu masih berkembang. Jadi yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu diisi dulu sisternya sesuai dengan isiannya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan mulai dari awal menjadi dosen sampai sekarang dimasukkan dulu, ya. Saya rasa nanti selalu akan ada perkembangan karena nanti kita tadi melakukan pelatihan tadi mulai dari jam 9 sampai sekarang aja ada dosen yang melapor yang tadi awalnya merah-merah sekarang sudah berubah menjadi biru. Jadi menurut saya semuanya itu akan berproses. Yang terpenting adalah Bapak Ibu melakukan kewajibannya dulu untuk
mengisi data di Sister. Kalau misalnya ada kesulitan nanti bisa mengajukan pertanyaan. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan dulu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus Her. Ya, jadi saya menggarisbawahi aja apa yang saya terima ketika mengikuti sosialisasi PO-BKD ini yang diselenggarakan langsung oleh LL Dikti 7 bahwa memang Sister bisa digunakan sebagai semacam Google Drive dalam tanda petik yang disampaikan Pak Pangat tadi. Seluruh kegiatan laporkan saja semuanya. Karena itu nanti akan menjadi tabungan kredit kita pada saat PAK ataupun pada saat BKD itu sendiri. Tidak perlu khawatir terkait dengan status belum sesuai dengan PO BKD 2021. Karena sifat dinamis dari update Sister yang selalu mendadak dan kita sendiri juga tidak bisa memprediksi bahwa ini sudah final version. Jadi Bapak Ibu yang penting perhatikan tata urutan skema dari dokumen yang kita unggah. Apakah itu dari jalur penelitian, pengabdian, ataupun penunjang serta pendidikan. Karena setiap outcome yang kita peroleh dari aktivitas Tridharma kita, itu nanti insya Allah akan diakui oleh Sister apabila selaras dengan skema bidang yang kita kerjakan. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Her, bisa tanya? Silakan Pak. Halo Pak. Saya mau sedikit sebentar Pak terkait dengan pertanyaan saya dulu. Ya, maaf Pak Gatot ya. Ya, enggak. Ya, jadi kalau kita simpulkan ya, jadi terkait dengan periode data yang kita masukkan, karena ini kalau saya lihat ring tahunnya itu yang paling lama adalah untuk pengurusan angka kredit, ya mungkin data yang kita masukkan itu adalah data-data atau aktivitas yang kita lakukan setelah TMT pangkat kita yang terakhir. Tidak perlu sampai dengan yang di awal, karena otomatis kan hangus ya biasanya kalau untuk pengurusan angka kredit. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum TMT-nya angka kredit. Jadi misalkan kalau saya TMT yang terakhir di tahun 2015 misalkan, ya sudah mulai tahun 2015 itu yang akan saya masukkan. Yang ke belakang tidak perlu kita masukkan misalkan seperti itu. Ya, kemudian yang terkait dengan tadi mungkin dari jawaban Bu Yusrida tadi, memang saya butuh ketegasan ya, karena ini terkait dengan PO-BKD, terkait dengan kesamaan persepsi dari asesor ya. Apakah jurnal yang sudah berhasil kita publikasikan itu bisa disimpan dulu untuk dipakai di semester berikutnya? Itu memang tadi jawabannya kan juga belum, saya maklum ya, karena memang juga itu butuh ini ya. Kemudian yang ketiga tadi kayaknya juga belum dijawab ya, terkait dengan tapi nggak apa-apa lah, karena ini memang bahwa ini adalah aplikasi yang bukan buatan kita sendiri, sehingga kita tidak paham atau kita butuh waktu untuk melakukan pemahaman terhadap perilaku dari aplikasi itu sendiri. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih jawaban dari Pak Agus dan Bu Yusrida. Ya, makasih. Pak Her, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Pak Her, matur suwun. Pak Her, ini terkait dengan persamaan pemahaman persepsi ya. Jadi kan Pak Her sudah dapat arahan itu. Maksud saya outcome itu kan sekarang sebenarnya untuk penelitian, untuk pengabdian kan tidak harus bergantung pada jurnal. Apakah itu benar? Nah, misalkan outcome kita diminta perusahaan untuk penyelesaian permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Itu sebenarnya kan kita bisa membuat laporan yang berupa outcome. Kemudian dari pihak lain juga misalnya Kota Madya Surabaya seperti ini, minta tolong untuk penataan PJU. Dari itu kan juga outcome nanti hasilnya suatu bentuk laporan yang bisa diberikan ke Pemkot. Apakah itu benar maksud saya? Iya, benar Pak. Jadi tadi kan sempat saya tunjukkan di menu Sister terkait dengan pengabdian Pak ya. Ya, pengabdian atau penelitian. Artinya bukan lagi berupa tulisan, tapi berupa laporan yang sudah diterima mereka, kan sama juga bisa kita tarik sebagai suatu bentuk semacam jurnal, tapi menjadi aplikasi implementasi MOU kan Pak? Betul Pak. Jadi memang kemarin Pak Prapto sebagai Ketua LL Dikti 7 juga mengarahkan agar apabila dosen berkegiatan di luar kampus, itu diupayakan dalam bentuk MOU, kemudian diturunkan menjadi MOA atau IA, kan gitu Pak ya. Nah, tujuannya apa?
supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam BKD untuk keperluan ke dalam sister untuk keperluan BKD dan PAK sekaligus. Karena di dalam misalnya saya ambil contoh di bagian pengabdian, ini adalah melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi, industri, perusahaan daerah, BUMD atau UMKM. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam sini, Pak. Apa skim dari pekerjaan yang kita lakukan baik untuk pemerintah daerah ataupun untuk industri seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak R. Satu lagi. Itu kan terkait dengan MOU. Misalkan ada suatu perusahaan atau suatu pekerjaan di luar minta pada person ya. Jadi artinya kepada kita untuk menjadi misalnya narasumber, untuk menjadi peneliti di bidang itu, tapi tanpa ada MOU itu bisa nggak ditarik hasilnya? Bisa Pak, tapi nanti minta minimal ada surat tugas dari dekan, Pak. Ya, jadi surat tugas rektor biasanya Pak. Bisa kan Pak ya? Jadi permintaan dari pihak luar ke rektor untuk menggunakan kita lah untuk meneliti suatu perusahaan. Itu boleh ya berarti ya? Sebagai outcome. Boleh Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak Bapak atau Ibu ya. Terus berkaitan dengan masa kadaluarsa. Saya mau melanjutkan pertanyaannya Pak Eri. Jadi saya memperoleh kesan sister ini kelihatannya lepas ini dari rubrik PO-BKD 2021. Kelihatannya lepas karena kenapa? Saya menyimpulkan lepas karena ini boleh, tapi tidak ada dasarnya di rubrik PO-BKD 2021. Nah, sebagai contoh tentang masa kadaluarsa, itu saya mengartikannya adalah 3 tahun, Pak Eri. Mengapa saya mengatakan 3 tahun? Karena di rubrik itu ada kegiatan yang rentang waktunya 3 tahun, yaitu apa itu? Kewajiban khusus kalau tidak salah. Kewajiban khusus bagi dosen, mulai AA sampai profesor, itu kan rentang waktunya 3 tahun. 3 tahun mengeluarkan produk. 3 tahunnya itu dikeluarkan di depan atau di tengah atau di belakang itu kan bisa saja. Jadi saya tidak tahu persis ya sister ini. Ini sepertinya lepas. Kalau kemudian ini boleh, ini tidak boleh, itu lepas dari aturan rubrik BKD 2021. Apa boleh seperti ini begitu? Jadi itu yang ingin saya komentari. Yang kedua, apa menurut saya bisa saja saya keliru ya. Apapun yang kita lakukan ya memasukkan input ke sister itu harus sesuai dengan rubrik PO-BKD 2021 itu. Jadi misalnya outcome-nya berupa apa ya? Outcome itu kan sudah disebutkan. Berupa apa di rubrik 21 itu. Misalnya kalau untuk penelitian itu kan ada disebutkan lewat jurnal harus menampilkan misalnya kalau di jurnal harus ada halamannya, harus ada halaman cover, harus ada halaman tentang apa namanya peers review dan seterusnya. Itu kan persyaratan yang diminta oleh rubrik. Jadi menurut saya larinya harus ke situ. Jadi nggak bisa lepas sendiri-sendiri gitu. Kalau lepas sendiri-sendiri kan berarti nggak perlu dikatakan BKD 2021. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wis ono rubrik revisi Pak Ari, tenang. Nih, durung ana wis terbit. Wis, sampean gurung oleh. Oh iya, aku tekan tergantung Pak Firdaus. Pak Firdaus gurung ngirimi soalnya. Lanjut monggo. Oh, lanjut. Kowe wis biru. Iya. Silakan Pak. Ya setelah adminnya kita menanggapi, dicek lagi, oh iya sudah berwarna. Akhirnya punya saya nggak ditolak, ada biru. Oh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumatan tak ini. Iya. Pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Sudahlah yang penting biru. Ayo wes Jumatan. Wes jam 11 saya Jumatan. Baik, ini saya kembalikan ke Pak Dekan, nggih. Monggo Pak Dekan. Serasa
terima kasih Bapak Ibu semua. Ini rasanya sudah mau Jumatan dan memang biasa ada yang puas dan yang tidak puas dan yang belum puas. Memang memuaskan Pak Heri Murtiono itu susah ya. Loh, saya sudah puas kok. Sudah Sudah puas. Oh, Puas ya, sudah dari tadi puas saya. Atau memang kita bukan tipe pemuas gitu ya. Oke, saya rasa nanti berkaitan dengan sister, nanti Fakultas Teknik akan mengadakan lagi pelatihan mungkin di internal yang berkaitan dengan nampaknya ini kan masih banyak teman-teman yang perlu secara khusus, dan saya mau harap untuk di BPM ya Pak GPM Pak Firdaus nanti apa itu proaktif ya dengan teman-teman yang mungkin kalau konsultasi perlu bantuan dan sebagainya. Di samping itu saya mohon ya teman-teman yang bisa, terutama teman-teman yang di informatika ini kan kebanyakan familiar dengan sister, untuk itu nanti juga saling bahu-membahu lah, saling memberi informasi, saling mengajari teman-temannya yang masih belum bisa supaya nanti semuanya akan menjadi bisa. Secara general itu, terima kasih atas bantuannya dan terima kasih Pak Agus Her, kemudian Bu Yusrida yang telah menjadi narasumber luar biasa. Semoga nanti jangan jera-jera lagi dan jangan sungkan-sungkan kalau misalnya saya minta lagi itu ya siap Pak gitu aja, jadi nggak usah pakai sungkan-sungkan. Saya demikian, saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin live Bapak Ibu. Izin, baik. Ya, Jin. Sari kapan ngombe niki?